Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video laporan praktikum biologi dasar 2 tentang bioteknologi terkait percobaan makanan fermentasi. Perkenalkan anggota kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Anggota yang pertama yaitu saya sendiri, Diva Wandira Bisinta. Anggota yang kedua yaitu Siti Nurwahyu Wulandari. Anggota yang ketiga yaitu Azra Rea Darmawati. Anggota yang keempat Diva Kirana Ramadhani. Anggota yang kelima yaitu Pramudia Liza Rosita. Dan anggota yang keenam yaitu Paratma Jasmine Susetya. Tujuan praktikum bioteknologi yaitu untuk mengetahui cara penerapan bioteknologi melalui fermentasi anaerob pada proses pembuatan tape dan tempe, mengetahui peranan organisme Saccharomyces cerevisiae dalam peragian tape, mengetahui peranan organisme Rhizopus oligosporus dalam peragian tempe, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi pangan pada pembuatan tape dan tempe. Percobaan pertama yaitu tape singkong. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian, potong singkong menjadi beberapa bagian. Lalu kupas kulit singkong hingga bersih. Setelah singkong sudah bersih, singkong dimasak. Selagi menunggu singkong masak, siapkan ragi dan haluskan ragi sampai menjadi butiran kecil. Tujuan dihaluskannya ragi yaitu agar ragi dapat menyebar sempurna pada semua permukaan singkong saat ditaburi ragi. Ragi dihaluskan sampai seperti tepung, seperti pada video yang terlihat. Setelah dirasa singkong sudah masak, sisihkan singkong dan diamkan beberapa saat hingga dingin. Setelah itu, taburi singkong dengan ragi yang telah dihaluskan. Ragi diberikan pada semua permukaan singkong secara merata di atas permukaan maupun di bawah permukaan singkong agar proses fermentasi berjalan dengan maksimal. Setelah itu, masukkan beberapa singkong pada 3 kotak. Kotak pertama akan dibuka pada hari ketiga, kotak yang kedua akan dibuka pada hari yang keempat, dan kotak yang ketiga akan dibuka pada hari kelima. Setelah itu, tutup singkong dengan daun pisang dan pastikan tutup benar-benar rapat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Biarkan singkong 3-5 hari dan buka pada hari yang telah ditentukan. Berikut ini adalah hasil tape pada hari ketiga. Berikut ini adalah hasil tape pada hari keempat. Dan berikut ini adalah hasil tape pada hari kelima. Hasil kerja dari pembuatan tape singkong disajikan dalam tabel berikut ini. Percobaan yang kedua yaitu tape ketan. Pertama-tama, disiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Bahan yang akan digunakan yaitu ada ketan, daun pandan, daun katuk, ragi, dan alat yang digunakan ada baskom, sendok, dan wadah plastik. Masukkan beras ketan ke dalam air untuk dicuci.
Beras ketan dicuci beberapa kali agar beras ketan benar-benar bersih. Setelah dicuci, beras ketan dimasukkan ke dalam pengukus dan dikukus selama kurang lebih 30 menit. Selagi mengukus beras ketan hingga masak, siapkan ragi dan haluskan ragi hingga menjadi butiran halus seperti tepung. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir agar nanti tapenya akan terasa manis. Kemudian haluskan daun pandan dan daun katuk yang telah dicuci bersih, kemudian dipotong lontong. Lalu tambahkan air secukupnya dan haluskan dengan blender beberapa saat. Setelah dihaluskan dengan blender, saring daun pandan dan daun katuk, kemudian pisahkan ampas dengan cairannya. Setelah kurang lebih 30 menit, ambil ketan yang sudah masak dari kukusan dan diamkan beberapa saat hingga dingin. Tambahkan cairan dari daun katuk dan daun pandan yang telah dihaluskan sebelumnya secara merata. Kemudian ketan dikukus kedua kalinya selama 30 menit, lalu didinginkan hingga benar-benar dingin. Setelah dirasa dingin, beri ragi secukupnya. Pemberian ragi dilakukan secara merata pada permukaan ketan. Ketan yang telah diberi ragi dimasukkan ke dalam wadah plastik. Masukkan ketan ke dalam wadah plastik secukupnya, jangan sampai terlalu banyak. Setelah itu, tutup wadah plastik dengan rapat agar fermentasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Simpan ketan selama 3-5 hari. Berikut ini adalah hasil kerja dari pembuatan tape ketan. Percobaan yang ketiga yaitu pembuatan tempe. Bahan yang akan digunakan yaitu kacang kedelai, ragi tempe, dan plastik yang telah dilubangi. Sebelum beralih ke video pembuatan tempe, perhatikan 3 tahap yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah siapkan bahan-bahan utama. Yang kedua, rebus kedelai secukupnya selama kurang lebih 30-60 menit hingga matang. Yang ketiga, dinginkan dan diamkan kedelai semalaman, lalu akan terbentuk air dari asam dari kedelai. Pertama-tama, bersihkan kulit dari kacang kedelai dengan cara meremas-remas kedelai seperti pada video yang terlihat. Pembersihan kulit kacang kedelai dilakukan beberapa kali hingga kacang kedelai benar-benar bersih dari kulit ari. Kukus kacang kedelai selama 15 menit, kemudian dinginkan. Setelah dirasa dingin, berikan ragi secukupnya pada tempe, lalu aduk hingga merata. Kemudian masukkan kedelai yang sudah ditaburi ragi ke dalam plastik yang berlubang. Pembuatan tempe ini menggunakan sedikit oksigen dalam pembuatannya, sehingga plastik dibuat berlubang. Inilah hasil kerja tempe pada hari
ke 0. Dan inilah hasil tempe pada hari pertama setelah didiamkan selama 1 hari. Ini adalah hasil tempe pada hari kedua. Sudah terdapat hifah-hifah yang terbentuk dalam tempe. Ini adalah tempe pada hari ketiga. Seluruh kacang kedelai sudah tertutupi secara sempurna dengan hifah. Ini adalah hasil cara kerja dari pembuatan tempe yang disajikan dalam tabel berikut ini. Pembahasan Praktikum Biologi Dasar 2 minggu ini membahas tentang bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi memiliki 2 jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Praktikum ini dilakukan dengan membuat produk, yaitu tape dari singkong, tape ketan, dan juga tempe dari kedelai. Pada pembuatan tape singkong menggunakan ragi, tape yaitu Saccharomyces cerevisiae yang akan dibubuhkan pada singkong yang sudah dikukus dan didinginkan. Reaksi yang terjadi yaitu sehingga menjadi tape adalah glukosa C6H12O6 melalui proses fermentasi akan menghasilkan etanol 2C2H5OH. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi. Persamaan reaksi kimia yang terjadi adalah C6H12O6 ditambah 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP atau gula plus alkohol plus karbon dioksida plus energi. Faktor yang mempengaruhi reaksi yaitu adanya udara yang diakibatkan dari pembukaan terhadap proses fermentasi tape, dikarenakan proses tersebut tidak membutuhkan oksigen, sehingga jika terdapat udara, maka fermentasi tidak berjalan baik. Hasil yang diperoleh dari tape akan memiliki rasa asam dan tidak manis. Praktikum yang kedua yaitu dilakukan proses pembuatan tape ketan. Prosesnya hampir sama dengan tape dari singkong, yaitu dikukus terlebih dahulu untuk ketan dan didinginkan dengan tujuan untuk mempermudah proses fermentasi. Bakteri yang digunakan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Reaksi yang terjadi adalah glukosa akan diubah menjadi asam pirufat pada tahapan glikolisis, lalu asam pirufat akan menjadi asetaldehida dan direduksi oleh NADH yang menghasilkan etanol. Hasil dari fermentasi yaitu alkohol dan 2 ATP. Faktor yang mempengaruhi reaksi pada pembuatan tape ketan yaitu adanya udara yang akan menghambat proses fermentasi. Pada praktikum yang ketiga yaitu pembuatan tempe. Pembuatan tempe menggunakan jamur Rhizopus sp. Reaksi yang terjadi akan merubah wujud baru tetapi dengan struktur molekul yang sama. Jamur tersebut akan mengeluarkan enzim yang akan menghasilkan produk yaitu tempe. Warna putih dari tempe merupakan hasil reaksi dari jamur Rhizopus sp. Kesimpulan yang didapatkan dari praktikum bioteknologi adalah bioteknologi tradisional dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk seperti tape dan tempe dengan metode fermentasi anaerob. Dalam pembuatan tape, ragi Saccharomyces cerevisiae mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Dalam pembuatan tempe, menggunakan ragi Rhizopus oligosporus berperan sebagai jamur yang menghasilkan enzim fitase yang memecah fitat, membuat komponen makro pada kedelai dipecah menjadi komponen mikro, sehingga tempe lebih mudah dicerna dan zat gizinya lebih mudah terserap oleh tubuh. Faktor yang mempengaruhi reaksi fermentasi pada pembuatan tape dan tempe antara lain udara yang dapat menghambat proses fermentasi.
Sekian dari video percobaan bioteknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.